Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk di tahapan pembelajaran, barangkali saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Faisal. Jadi mata kuliah yang saya menghadiri adalah pengantar ilmu politik. Oke, jadi biasanya di pertemuan pertama atau perdana orang itu selalu ada kontrak kuliah, ada kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Maka sekarang kita akan menyepakati terkait dengan kontrak kuliah yang akan kita laksanakan selama 16 pertemuan. Membahas tentang pengantar ilmu politik yang mempelajari dasar-dasar ilmu politik termasuk konsep teori dan metode analisis politik. Kemudian karena itu ilmu politik memiliki juga tentang memahami konsep dasar ilmu politik, menganalisis struktur dan proses politik, di mana pada lembaga politik dan berpolitik. Dan terakhir adalah bagaimana cara menganalisis isu-isu politik kontemporer. Selanjutnya berkaitan dengan mata kuliah pengantar ilmu politik, di kesempatan hari ini kita mencoba untuk bagaimana cara membangun dan mengadopsi apa itu pengantar ilmu politik. Sebelumnya ada tidak yang pernah dengar pengantar ilmu politik? Politik biasa ya? Ya. Tapi kalau pengantar ilmu politik sering dengar? Tidak. Oke. Jadi di mata kuliah ini oke, saya tes dulu. Iya. Saya. Iya. Kita. Oke, saya tes dulu saya ya. Kira-kira bagaimana cara saya ini mempengaruhi Rahmi supaya ikut, supaya terpengaruh, misalnya ada sesuatu hal yang kita inginkan, kemudian mungkin butuh orang agar dia ikut dengan kita. Ya mungkin dari saya sendiri kalau misalkan mau mempengaruhi kami kayak misalkan sebuah bisnis atau dalam sebuah politik kayak harus kita planning memang dengan baik untuk ada di Rahmi dengan baik. Maksudnya kayak itu yang sebuah jalan tengah harus kita tahu Rahmi dengan begini yang harus kalau masuk di sini baik dijalani dengan baik. Kayak misalkan menuju kesuksesan Pak begitu. Jadi mempengaruhi orang yang sulit ya. Iya. Itulah yang jelas dalam politik. Ilmu politik itu jadi selalu terbangun bahwa politik itu kotor, tidak baik atau segala bagaimana cara menyesatkan tidak. Tetapi politik itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Sejak katanya Plato dan Aristoteles, sejak manusia dilahirkan itu sudah berpolitik. Kan kita mampu maknai politik kegagalan. Jadi politik itu selalu berhubungan dengan cara mencapai tujuan, cara misalnya mempengaruhi orang. Jadi politik itu adalah kaitan dengan cara atau seni. Lanjut. Oke, lanjut terkait dengan pemikiran mengenai politik. Itu banyak dipengaruhi oleh filosofi Yunani, yaitu pada ilmu sebelum Masehi seperti Plato dan yang lainnya. Ada yang keluar dari Plato yang jadi buat ini mengatakan bahwa politik sebenarnya sangat itu dicapai masyarakat politik atau masyarakat yang berbagai. Oke, kemudian karena tadi bicara soal prinsip, sekarang kita bicara soal tempatnya.
Adik-adik, tempat yang paling indah pernah kita kunjungi apa? Pantai ya? Gunung. Coba sendiri. Oke, ada yang pernah di kampung pernah pesawat? Jadi terciptanya sebuah peradaban, baik peradaban ilmu pengetahuan di mana orang yang kira hari ini misalnya ada pengetahuan itu lahir dari mana? Yunani. Tempat. Oke, jangan-jangan saya beritahu saja. Oke, katanya ya, ilmu politik itu banyak bersandar pada dua aspek pengetahuan. Apa yang pertama? Sejarah. Ada yang tidak bicara? Oke, saya tanya dulu yang pegang HP. Ilmu politik banyak bersandar pada dua aspek pengetahuan. Apa pertama? Wah, ini yang tadi di atas ya, yang pertama. Ada konser ini. Ada berapa? Ada 5. Pertama. Konsep pokok ilmu politik ada 5 tadi. Yang pertama ada kalau negara sekarang bernegara. Iya Pak, negara. Kita bernegara. Kita juga punya kekuasaan. Kita juga punya. Kita juga punya. Terakhir adalah ada yang bisa sebutkan satu negara saja, penjelasannya satu bangsa. Coba negara adalah oke. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kebebasan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Oke. Jadi itu orang yang diatur. Orang yang diatur oleh kekuasaan di apa? Ya. Jadi ada undang-undang yang mengikat. Kalau pemerintahan dalam sejarah begitu ya memang presiden paling tinggi. Kalau bicara soal status kepemerintahan. Oke, saya nggak jelaskan kekuasaan ya. Kalian sudah punya kekuasaan? Punya ya? Punya, oke. Ada kekuasaan, ada pengambilan keputusan. Kalian bisa mengambil keputusan ya? Bisa. Contoh, siapa yang bisa kasih contoh? Pengambilan keputusan. Oke, contoh misalnya ada dua, bisa kita dilematis dan antara misalnya oke, misalnya kita dalam posisi transisi atau dilematis, diperhadapkan dua pilihan. Antara misalnya pertama orang tua kita menyuruh dia, kedua orang tua kita menyuruh kita untuk kerja. Lain sisi, kuliah itu bicara soal juga masa depan, kerja juga bicara soal masa depan. Oke, mari kita simak bersama kata Aristoteles. Kita ini kan makhluk sosial ya. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan. Kalau kalian tidak bilang tidak bisa hidup tanpa kapolri, kita tahu. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan. Kata Aristoteles, artinya bahwa
ketika misalnya adik-adik ingin membangun interaksi sosial itu, kan orang yang tidak berinteraksi kan? Dia tidak membangun hubungan. Dia juga bisa cari makan sendiri, sendiri. Pokoknya sekolah itu. Iya. Jadi politiko itu kata lain daripada bagaimana cara kita bersosial. Ketika misalnya kita menggabungkan sumpul itu adalah apa? Kita adalah makhluk yang bersosial. Jadi kalau kalian tidak bersosial, kiranya dengan misalnya disebutkan jadi hewan. Kalau misalnya kalian tidak berinteraksi, iya. Beda antara orang yang ekstrovert dengan introvert. Tapi itu yang dimaksud dengan ekstrovert bahwa kita pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang mampu berinteraksi dengan membangun hubungan sosial antara satu dengan lain. Itu yang dimaksud dengan Aristoteles. Dia melanjutkan bahwa pada dasarnya manusia itu dipergerakkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan tadi yang saya maksud. Kalau hewan itu tidak berinteraksi. Kalau manusia itu berinteraksi ya. Iya. Kalau di kelas ini keluar dari kelas ini kemudian menghilangkan hubungan sosial yang tidak lagi berinteraksi dengan temannya dan menjadi baper atau kecewa. Itu bukan manusia yang sesungguhnya. Iya. Jadi apapun masalah itu harus diselesaikan dengan bijaksana. Itu yang dimaksud. Oke, terakhir sekali. Peranan manusia di bagian tugas politik ya. Ini yang disebutkan tadi waktu saya sampaikan bahwa kita harus memahami jenuh. Jadi jenuh itu membagi tiga, kan trias itu pemilihan kata trias kan? Pernah? Kalau trio, saya tahu. Selanjutnya mungkin insya Allah kita akan membahas bagaimana hubungan politik dengan agama. Ya. Oke. Barangkali itu saja yang sempat saya sampaikan di pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Mari kita berdoa dengan cara hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.